Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fanaqulu maka ngucapaken isun inna turuqa satune pira-pira dalan allati dalam minha saking allati tulukiat kang den terima apa alahkamu pira-pira hukum anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bil jinsi kalawan jenis iku salah satu telu imalatun anakalane ucapan wa imma fi'lun lan anakalane panggawe wa imma iqrarun lan anakalane penetapan wa amma malanana utawi perkara sakata kang meneng anu saking ma apa syari'u Allah kang nyariataken minal akami saking pira-pira hukum minal akami saking pira-pira hukum faqala maka ngadawu sopal jumhur ulama inna tariqal wuqufi satune dalane ningali alaihi ngatase ma wa ya tariq iku al-qiyasu qiyas wa qala lan ngadawu sopal zahiri pengikute Daud zahiri al-qiyasu tawi qiyas fi syar'i dalam syara' iku batilun kang batal wa ma sakatalan utawi barang kang meneng anu saking mau syari'u Allah atau Rasul kang nyariataken iku pala hukma mangkoranana hukum iku tetepe iku pala hukma mangkoranana hukum iku tetep lahu kadue ma wa dalilul aqlan utawi dalil akal wa dalilul aqlan utawi dalil akal iku yasyadu nyakseni apa dalil akal iku yasyadu nyakseni apa dalil akal bisubutihi kalawan tetepe qiyas bisubutihi kalawan tetepe qiyas wa dzalika lan utai mangkono yasyadu bisubutihi iku annal waqa'i'a satuna pira-pira kang tumiba baina ashqasil anasi ing dalam antarane pira-pira awake manusia iku ghairu mutanahiyatin orana katok-katoge ora terbatas
wa nususulan utawi piro-piro nas wal afalu lan piro-piro panggawe wal ikraratu lan piro-piro penetapan iku mutanahiyatun kang tutug atau kang katok wa muhalun lan iku kang muhal wa muhalun lan iku muhal ayu qabila utawi enta ambandingi ayu qabila utawi enta ambandingi opo malaya tanaha opo malaya tanaha barang kang ora nana katok-katoke bima kalawan barang ya tanaha kang katok opo ma ya tanah kang katok opo ma. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin mu'alif di sini menerangkan tentang warna atau macam-macamnya perjalanan yang diterima hukum syara, maka harus kita mengetahui asnaful ahkam asyariyah, beberapa hukum syara dan sebab-sebabnya yang menyebabkan perselisihan. Pada kesempatan ini akan melanjutkan, yaitu untuk selanjutnya tentang hukum syara, sumbernya yang sebagaimana mungkin kita telah ketahui. Hujjah atau dalil dalam agama Islam itu ada 4. Satu Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Di antaranya pada muqaddimah yang bagian kedua ini mungkin kaitanana di antara pembahasan Qiyas. Jadi sebelum membicarakan problem-problem hukum Islam, permasalahan-permasalahan hukum Islam, kiranya para pembaca perlu memperhatikan proses penerimaan hukum Islam. Insya Allah kita sudah tahu tadi yang sumbernya yang 4, macam-macamnya dan sebab terjadinya perselisihan. Sebagaimana dawuhan mu'alif, inna turuqal lati minha tuluqiyatil ahkam anin nabi alaihi salatu wassalam bil jinsi salasa. Hukum Islam terbentuk di antaranya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jinsi salasa, yang diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama immalabdun, yaitu perbuatan, dan yang kedua immalabdun yang pertama perkataan, dan yang kedua perbuatan, dan yang ketiga takrir atau penetapan. Itulah yang dijadikan sumber, yang dijadikan dasar, yang dijadikan dalil dalam agama. Yang pertama perkataan, maksudnya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan Nabi seperti hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, muttafaq alaih. Sesungguhnya amal atau pekerjaan binniyat, sahnya itu tergantung pada niat. Jadi kalau kita beribadah seperti sholat harus ada niat. Ini dasarnya dari hadis Nabi, yaitu innamal amalu binniyat, karena sholat itu dari sebagian amal. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa setiap amal itu harus dengan niat.
Bahkan di kalangan kita Asy-Syafi'iyah bahwa alif lam lafaz al-amal di sini adalah alif lam lisihah. Ai innama sihhatul amal binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Lain lagi di kalangan luar Asy-Syafi'iyah ada yang mengatakan alif lam tertentu pada al-a'mal di sini bukan alif lam lisihah tapi alif lam lil kamal. Innama kamalul amal biniyat, sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Tapi di kalangan kita mazhab Imam Syafi'i yaitu alif lam lisihah menunjukkan bahwa sahnya amal itu harus dengan adanya niat. Itu dari sebagian lafaz atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua imma fi'lun, ada juga dari muncul dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Fa iza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat ala rahilatihi, yaitu di atas kendaraannya. Ya, kendaraan kalau pada waktu itu tentunya onta, di antaranya. Beda lagi dengan sekarang. Kalau sekarang kan kendaraannya tentunya mobil misalnya. Pada waktu itu kendaraannya adalah unta. Nah, Rasulullah ketika melaksanakan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat safar, sholat dalam perjalanan. Dalam perjalanan Rasulullah melaksanakan sholat disebut dengan sholat sunnah safar. Bagaimana dengan kiblatnya? Sedangkan dalam perjalanan tentunya tidak fokus, tidak khusus mengarah ke kiblat atau ke Ka'bah. Maka kita jangan meragukan lagi, karena itu sudah merupakan perbuatan Rasul. Sehingga dalam fikih, dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa kiblatnya orang sholat safar yang mengadakan sholat di perjalanan itu adalah maqsaduhu. Kiblatuhu maqsaduhu. Jadi kiblatnya orang yang melaksanakan sunnah safar itu maqsadu adalah tujuannya. Misalnya kalau kita tujuannya dari sini menuju ke arah di sebelah barat, sudah jelas itu mah. Kalau misalnya ke sebelah timur, ke sebelah selatan, silakan naik kendaraan kita mengarah ke sebelah selatan. Boleh saja, karena itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haitsu tawajahat, kemana saja menghadap. Tapi fa idza aradal fardhah nazala fasaqal qiblah. Apabila Rasulullah akan melaksanakan salat fardu, maka turun dari kendaraannya dan sholat seperti biasa menghadap kiblat. Nah, ini salah satu contoh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya dijadikan dalil oleh kita. Mungkin kita bisa mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah merupakan iqrar, atau iqrar itu adalah takrir. Takrir, apa takrir itu? Adalah keadaan ketika beliau mendiamkan, menyanggah ya tidak, menyetujui juga tidak. Seperti di antaranya yang terjadi pada waktu Khalid bin Walid pernah Rasulullah datang kepada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid ini menyajikan makanan, menjamu Rasulullah SAW. Tapi yang disajikan oleh Khalid bin Walid ini adalah satu daging dog
semacam biawak lah gitu. Jadi semacam biawak disajikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah dipersilahkan untuk makan daging tersebut, maka Rasulullah mengatakan la, walakin lam yakun bi ardi qaumi. Saya tidak mau, kata Rasul, karena daging seperti dog ini, seperti biawak ini nggak ada gitu di kami, belum ada atau tidak menemukan gitu. Pak ajiduni a'afu, saya melihatnya juga nggak senang, jijik lah gitu. Maka setelah itu kata Khalid bin Walid, setelahnya ajtazaztuhu fa'akaltuhu, setelah biasa dimasak dan sebagainya, terus dimakan daging dog itu oleh Khalid bin Walid. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanzuru ilayya, Rasulullah melihatkan kepada kami ketika kami makan daging dog itu, tapi Rasulullah tidak menyanggah, Rasulullah tidak melarang, tidak menyetujui dengan kata-kata. Itulah yang disebut dengan takrir Nabi. Inilah diantaranya sumber dalil hujjah dalam Islam, diantaranya yaitu perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma ma sakata anhu syari'u minal ahkam faqala al-jumhur inna tariqal wuqufi alaihi huwal qiyas. Nah, bagaimana kalau ada sesuatu permasalahan, sesuatu kejadian, sedangkan itu permasalahan belum ditemukan secara mantuk atau secara tekstual dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, bagaimana tuh? Wa amma masakat arsyarul ahkam, maka pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa kalau memang tidak ada hukum secara tekstual, secara mantuk, maka tentunya harus dengan qiyas. Wa al-qiyas, yaitu ada yang namanya qiyas. Jadi nanti kalau tidak ada tercantum dalam hukum syara, hadis ataupun Al-Quran, maka dalam Al-Quran tentunya ada yang namanya qiyas. Qiyas itu menganalogikan, mengkiaskan, menyamakan satu masalah yang tidak ada tekstualnya, tidak ada mantuk dalam Al-Quran, disamakan dengan sesuatu yang ada dalam hukum Al-Qur'annya, mantuknya itu. Maka yang disamakan itu adalah makis, yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an disebut dengan makis alaih. Itu bisa disamakan. Kenapa bisa disamakan? Karena ada kesamaan dalam illat. Maka nanti disebutkan, diterangkan di depan bahwa selanjutnya bahwa qiyas itu ada qiyas syabah, ada juga qiyas illat. Salah satu qiyas illat seperti tadi yang tidak ada dalam Al-Quran, hukumnya disamakan dengan hukumnya yang ada dalam Al-Quran, ada kesamaan illat. Itulah namanya qiyas. Maka di sini muncul yang namanya qiyas. Jadi problem hukum yang ketentuannya tidak dapat dalam nas Al-Quran diupayakan dapat diketahui hukumnya melalui metode qiyas atau analogi. Wa qala al-dhahir al-qiyasu bi syar'i batilun wa ma sakata nu syari'u fala hukma alaih. Tapi walaupun memang tadi penjelasan mu'alim di sini bahwa pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama ada yang namanya qiyas, tapi di antara salah satu madhab, satu pendapat ya, di antaranya seperti ahlul zahir. Ahlul zahiri ini adalah pengikut
ulama Dawud Zahiri. Sebab ahlu di sini maknanya adalah pengikut. Sebab kata ahlun sedikit penjelasan, ahlun itu ada beberapa arti gitu. Menurut para alim ulama, ada ahlun yang diartikan dengan pengikut seperti di sini ahlu zahir, pengikut Dawud Zahiri. Atau kita juga pernah dengan ahlus sunnah wal jamaah, itu berarti pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Ada lagi yang kedua, ahlun itu diartikan dengan keluarga. Seperti halnya kita menyebutkan, mengatakan ahlul bait. Ahlul bait itu adalah keluarga bait Rasul. Keluarga Rasul yaitu disebut dengan ahlul bait. Ada juga lafaz ahlun diartikan dengan apa? Ahlun itu adalah penduduk. Seperti kita pernah dengar, pernah baca yang dibacakan dalam satu kitab, ada yang atau Al-Quran, ahlul jannah. Nah, itu ahlun itu sebagai penduduk, ahlul jannah penduduk surga, ahlun nar penduduk neraka. Berarti ahlun itu adalah penduduk. Bahkan ada juga ahlun diartikan dengan kata sifat, seperti ahlul ilmi. Kalau ada kata ahlul ilmi berarti satu sifat untuk orang yang mempunyai ilmu, seperti ya yang punya ilmu lah gitu. Maka disebut al-alim itu adalah sifat. Itu artinya sedikit tentang lafaz ahlul. Di sini ahlul zahir berarti pengikut Dawud Zahiri. Mereka mengatakan al-qiyasu fi syar'i batilun, qiyas itu dalam syara tidak ada. No, ditolak. Menurut Dawud Zahiri tidak ada yang namanya qiyas gitu. Katanya, nah, bagaimana kalau ada sesuatu yang hukum atau kejadian yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis secara mantuk? Mereka mengatakan wa ma sakata anhu syari'u fala hukma lahu. Kalau tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis, maka itu adalah berarti tidak ada hukumnya. Menurut mereka, Dawud Zahiri, tidak ada hukumnya. Jadi wa qala al-zahir ila akhirih, menurut ulama Zahiri, qiyas dalam hukum Islam itu batal. Untuk itu semua problem yang ketentuan hukumnya tidak dibicarakan dalam nas Al-Quran, dalam syar'i, berarti tidak ada hukumnya. Itu pendapat mereka. Dan selanjutnya, wa dalilul aqli yashadu bi subutihi. Wa dalilul aqli, padahal pada dasarnya penggunaan hukum qiyas itu dapat dibenarkan secara rasional. Padahal kan kenapa tidak dipakai qiyas? Kenapa tidak memakai qiyas? Kan menurut rasional, menurut rasio kita, menurut akal kita kan dimengerti. Kenapa harus ada qiyas atau kenapa qiyas harus kita terima? Wa dzalika annal waqa'i'a baina ashkhasil anasiyyi ghairu mutanahiyatin wa nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah. Akal kita berbicara, rasio kita akal berbicara. Kalau memang sesuatu hal atau kejadian di masyarakat terus tidak ada hukum tepat dalam nas Al-Quran, oh itu enggak ada hukumnya, nantinya kemana? Masa sesuatu hal tidak ada hukum dibiarkan, tidak ada jawaban dari Quran dan hadis? Katanya Al-Quran bisa menjawab dari mulai zaman Rasul sampai akhir zaman, lengkap. Ternyata disebut dengan lengkap itu di sana karena adanya yang namanya qiyas. Karena berbagai peristiwa yang dibuat umat manusia itu sangat kompleks dan luas.
kan terus berkembang. Perbuatan-perbuatan manusia, mungkin sekarang ada pelaksanaan atau amalan ataupun misalnya pekerjaan, sedangkan pada zaman Rasul, sedangkan para sahabat, zaman para tabi'in tidak ada. Mungkin saja karena berkembang terus gitu. Sedangkan dikaitkan dengan hukum ternyata tidak ditemukan dalam Al-Quran atau dalam hadis secara mantuk. Tuh kan. Sedangkan nas atau hadis Nabi yang sangat terbatas. Jadi berarti kejadian, peristiwa yang dibuat, yang dikerjakan, yang bermunculan di kalangan masyarakat, di manusia, ghairu mutanahiyatin, tidak ada habisnya, bertambah terus, yang baru lagi, yang aneh lagi, ghairu mutanahiyatin, berarti unlimited. Sedangkan nas Al-Quran dan perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ikrar Nabi mutanahiyatun, berarti limited. Ya udah habis, udah tutup. Karena Nabinya kan sudah wafat, Al-Quran sudah ditutup. Nabi tidak ada, Al-Qurannya sudah tutup, berarti mutanahiyatun, sudah habis, sudah tamat, sudah beres. Oleh karena itu, wa muhalun ayyuqabila ma la yatanaha bima yatanaha. Justru itu jumlah yang sedikit, maksudnya sedikit ini nas dan hadis Nabi itu dikatakan sedikit dibanding dengan perbuatan yang terus bermunculan yang mungkin tidak ada dalam nas Al-Quran. Tidak mungkin mampu memecahkan dan memberi jalan keluar, menjawab misalnya berbagai persoalan yang begitu kompleks bermunculan. Tuh kan akhirnya kita masuk akal juga kalau benar-benar dipikirkan, kalau direnungkan, dikaji secara dalam. Wa muhalun ayyuqabila ma la yatanaha bima yatanaha. Tidak mungkin nas dan hadis Nabi ini bisa menjawab suatu kejadian-kejadian di masyarakat yang terus bermunculan, yang berbeda. Tidak mungkin. Karena tadi itu yaitu bima yatanaha, karena sudah habis, sudah beres. Maka dengan itu muncullah yang namanya qiyas. Maka muncul yang namanya qiyas. Wa asnaful alfadi allati tuta'allaqu minhal ahkamu minas sami arba'atun. Salasatun muttafaqun 'alaiha wa rabi'un mukhtalafun fi. Itu saja dulu muqaddimah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bagian kedua oleh Abah Fahru Pijama yang katanya sebagai komisi fatwa di MUI Kecamatan Jatiwangi, tapi mohon kepada semuanya pembuka atau yang membuka video ini yang belum subscribe terlebih dahulu, loncengnya dibunyikan, subscribe-nya ditekan, klik, dan juga di-sharekan, terutama kepada rekan-rekan yang membutuhkan tentang analisa ilmu fikih gitu dari mujtahid. Juga kalau bila mana perlu isi kolom komentar. Terima kasih kepada semuanya, tentunya rekan-rekan khusus di MUI Kecamatan Jatiwangi. Abah menunggu komen atau menunggu komentar ataupun jawaban karena mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.